Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika semua dalam keadaan sehat ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini ya, terhindar dari COVID-19. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin juga, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya tubuh kita meningkat ya. Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk daftar hadir hari ini sudah tersedia di Google Classroom yang kemarin ya, dengan kode CEQD 36Q, atau kalian bisa buka di Google Form yang sudah Ibu kirim lewat WA Group ya Nak ya. Baik anak-anak, itu sudah Ibu kirim ya daftar hadirnya, silakan diisi. Bagaimana, apakah ada yang sudah mengisi daftar hadir? Udah Bu. Alhamdulillah. Nah, ada gambar apa ini? Orang sedang memakan. Sedang makan. Kan, makanan itu masuk ke dalam mulut kan ya. Kemudian kira-kira makanan itu perginya kemana sih setelah kita makan atau setelah kita punya? Ke perut. Masuk ke perut ya. Nah, terus kalau misalnya makanan yang kita makan masuknya kan ke perut, terus kira-kira tuh bakal dikeluarkan nggak? Tuh. Ya. Setiap hari makan, pagi, siang, sore makan. Terus ada nggak hasil yang dari yang kita makan tuh yang bisa kita keluarkan? Ada. Apa bentuknya? Kotoran. Kotoran. Terus pernah nggak kepikir kok bisa ya, kita kan makannya buah, makan daging, makan nasi, makan roti, tapi kok yang dihasilkannya kok berupanya bentuknya beda ya? Kenapa ya? Sudah terjadi pencernaan Bu. Pintar sekali, sudah terjadi pencernaan. Kalau yang lain bagaimana? Makanan sudah diserap. Makanan sudah diserap. Nah, ada nih ya. Untuk si Al, kalau kita makan itu apa sih fungsinya? Tujuannya biar apa? Biar kenyang lah. Biar kenyang. Terus ada lagi nggak fungsi yang lain? Buat apa sih kita makan? Ngapain? Kalau Mendapatkan nutrisi. mendapatkan nutrisi. Cerdas sekali ya. Nah, tadi ada yang jawab juga, kalau misalnya makanan yang kita makan hasilnya akhirnya namanya kotoran Bu, atau kalau bahasa yang baiknya namanya feses ya, atau tinja. Nah, itu sudah terjadi penyerapan kata temanmu tadi. Sudah terjadi pencernaan, makanya makanannya yang dimakan bentuknya makanan, yang dihasilkan kok bentuknya kotoran. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa sih kok hal itu bisa terjadi? Nah, kemarin Ibu sudah kasih informasi mengenai pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan, yaitu mengenai struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan. Ada yang sudah mempelajari belum? Struktur dan fungsi. Sudah. Sudah, pintar sekali. Baiklah. Nah, ini akan kita pelajari hari ini ya, tentang struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan. Sebelumnya kita harus tahu dulu untuk apa sih kita belajar hari ini ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian dapat menganalisis organ dan kelenjar yang bekerja pada sistem pencernaan dengan benar. Lalu kalian dapat merumuskan fungsi
kerja masing-masing organ dan kelenjar pencernaan dengan tepat, lalu kalian dapat membuat mind mapping. Nanti kan Ibu minta kalian akan membuat mind mapping mengenai sistem pencernaan dan kalian dapat menyajikan. Nah, nanti setelah dibuat mind mappingnya silahkan nanti disajikan. Nah, kemudian penilaian akan Ibu lakukan itu adalah penilaian sikap. Nanti kalian akan dinilai sikapmu. Nanti kalian silahkan buka melalui Google Classroom. Ya, Google Classroom ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Sebentar, Ibu share. Ya, ini ya di Google Classroom nanti kalian buka tugas kelas. Lalu lihat di pertemuan yang kedua ya, Nak ya. Pertemuan kedua. Kemudian kalian lihat penilaian. Di sana ada penilaian antar teman, ada penilaian diri ya. Di penilaian diri ini nanti kalian isi namamu dan juga kelas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan. Nah ya, seperti ini ya. Silahkan diisi, jawabannya tidak, pilih salah satu. Kemudian kalian juga nanti akan menilai ya, menilai temanmu. Kalau menilai teman, jangan lupa tulis nama teman yang dinilai. Sama juga nanti pertanyaannya, pilih ya atau tidak. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di akhir nanti kita akan mengetes nih sejauh mana sih pengetahuanmu mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Lalu penilaian keterampilan, Ibu akan menilai presentasi ya, dari pengamatan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ya. Terlihat nggak gambarnya apa? Gambar organ tubuh. Gambar organ tubuh. Gambar organ dalam. Ada organ dalam juga. Ya, apalagi? Organ pencernaan. Benar sekali, organ pencernaan ya. Coba kita lihat ya, di dalamnya itu ada apa aja. Ini apa ini? Mulut. Mulut. Nah, ya. Setelah masuk mulut, kemudian ada saluran panjang sekali. Kerongkongan. Ya, benar, kerongkongan. Ini pelajarannya sudah kita pelajari kelas 5 kalau nggak salah. Kita mengingat kembali. Yang merah ini apa ya? Lambung. Yang merah lambung. Hati. Hatinya apa usus? Hati, usus, semuanya. Oke, lagi nih yang panjang berkelok-kelok ini apa nih? Usus. Iya, ini baru usus. Ya, ini baru usus ya. Baik, anak-anak. Nah, apa namanya, untuk mempelajari nih apa aja sih organ pada sistem pencernaan, kemudian strukturnya bagaimana, fungsinya bagaimana, kita akan mempelajarinya melalui diskusi kelompok dengan difasilitasi LKPD ya. Nah, ini dia kelompoknya, ada 8 kelompok ya Nak ya. Silahkan kalian buat WA grup kecil ya untuk berdiskusi secara kelompok. Google Classroom di bagian LKPD ya Nak ya. Nah, silahkan dibuka, nanti di situ ada LKPD. Nah, yang ini LKPD-nya ya.
struktur dan fungsi organ sistem pencernaan. Tujuannya kalian mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pencernaan, merumuskan fungsi kerja masing-masing organ, kemudian kalian dapat membuat mind mapping. Jangan lupa tulis nama, kelas, hari, tanggal ya. Untuk materi kalian bisa mengacu melalui bahan ajar ya. Silahkan kalian akses itu bahan ajarnya di Google Classroom. Bagaimana, ada yang bingung mengenai pengerjaan LKPD? Ada yang bingung? Enggak, Bu. 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Silahkan kalau misalnya kalian ingin berdiskusi, menanyakan langsung dengan Ibu boleh melalui WA group, dan silahkan kalian berdiskusi melalui kelompok kecil yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke Zoom meeting yang akan Ibu kirim linknya ya. Setelah 30 menit kalian mengerjakan. Jangan lupa untuk mempersiapkan salah satu anggota kelompoknya untuk presentasi. Sampai sini jelas? Silahkan kalian LKPD-nya. Selamat bekerja. Kita masuk ke WA group ya, Nak ya. Dari mind mapping. Nah, seperti ini juga boleh ya. Ini contoh mind mapping yang Ibu buat. Silakan dibuat. Nanti yang sudah selesai silahkan dikirim melalui WA group kita ya, WA group kelas. Ibu tunggu ya. Waktunya sudah berjalan 5 menit, sisa 25 menit lagi. Silakan dikerjakan. Ini ya, alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan enak ya. Mappingnya juga bagus-bagus. Ya, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi dengan literasinya? Lambung memiliki struktur pada permukaannya berkelok-kelok, berlipat-lipat dan elastis, mempermudah dalam pencernaan organik. Dinding lambung menghasilkan lendir yang mengandung enzim pepsin, renin, dan HCI untuk mencerna makanan. HCl ya, atau asam klorida ya. Bagus sekali jawaban dari Regina. Bagaimana? Apakah yang lain ada yang berbeda jawabannya? Bagaimana? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, baiklah. Kita lanjut kalau gitu ya ke presentasi nomor 2. Siapa yang mau presentasi nomor 2? Silakan. Nomor 2 mengenai usus ya. Melanie jawab, John jawab, usus atau pilih
Berfungsi untuk memperluas area permukaan agar penyerapan nutrien meningkat. Usus halus dikelilingi oleh pembuluh darah yang berperan dalam mengangkut hasil pencernaan makanan. Ya, bagus sekali. Melani sudah mengaitkan ya antara struktur dan fungsi dari usus halus ya. Apakah teman-temannya ada yang jawabannya berbeda? Bagaimana? Ada nggak yang jawaban lain yang beda nih? Kalau si Melani tadi ada. Sama, Bu. Sama, alhamdulillah kalau begitu. Artinya pemahamannya hampir sama ya. Kalian sudah mencari lewat bahan ajar kan ya? Kalau begitu kita lanjut ke nomor 3 selanjutnya. Siapa yang mau mempresentasikan nih? Nomor 3. Giza. Siapa? Giza. Giza. Oke Giza, silakan Giza. Nomor 3 jawabannya, makanan mengandung protein, masuk ke lambung, dipecah enzim pepsin, dan menjadi peptid. Oke, bagus sekali. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama, baiklah kalau begitu. Kita lanjut kalau begitu ya ke nomor 4. Siapa yang mau mempresentasikan nih nomor 4 nih? Saya. Oh Gazi, silakan Gazi. Mengunyah. Ya. Dari mulut, lari ke kerongkongan. Di kerongkongan didorong menuju lambung. Di lambung terdiri dari 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan HCl. Habis itu lanjut ke usus halus. Di dalam usus halus ada enzim yang bernama eripsin. Kita lanjut lagi ke hati. Di dalam hati menghasilkan empedu yang memecah lemak. Enzim pankreas yaitu ada 3. 1 amilase, 2 teripsin, 3 lipase. Lanjut lagi ke usus besar yaitu Escherichia coli, yaitu terjadi penyerapan air dan garam. Sudah, Bu? Baik, alhamdulillah bagus sekali ya. Sekarang untuk memperkuat nih ya pemahamanmu mengenai struktur dan fungsi dari organ pencernaan, silakan kalian simak nih video berikut. Halo, bertemu lagi dengan saya Farah Evaristina dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi organ sistem pencernaan. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap: ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dikunyah dan juga dicampur. Pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar dari makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Apa saja sih organ sistem pencernaan? Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi dan lidah. Kemudian ada kelenjar, air liur atau saliva yang mengandung cairan, lendir, dan juga enzim. Kelenjar tersebut ada 3, yaitu kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar parotis. Di dalam rongga mulut ada langit-langit, tonsil, vestibulum, uvula, lidah, gusi, dan juga gigi. Enzim yang ada dalam rongga mulut adalah amilase atau petialin, mengubah amilum menjadi karbohidrat sederhana atau maltosa. Esofagus, di sini tidak terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terjadi pergerakan peristaltik, yaitu pergerakan memijat dan mendorong sehingga makanan dapat masuk ke dalam rongga lambung. Lambung ada 3 bagian. Yang pertama kardiak bagian atas,
fundus bagian lengkungan, dan pilorus bagian yang paling akhir. Di dalam lambung ada yang namanya mukosa atau disebut selaput lendir. Kemudian submukosa yaitu lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Kemudian ada otot polos, kemudian serosa atau lapisan luar lambung yang berfungsi untuk melindungi lambung dari gesekan dengan organ lainnya. Enzim-enzim pada lambung yang pertama adalah pepsin yang akan mencerna protein yang akan berubah menjadi pepton. Disinilah tempat pertama kali pencernaan protein ya. Kemudian renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein susu, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi membunuh bakteri dan menyediakan lingkungan asam untuk aktivitas enzimatik yaitu enzim protease. Berikutnya adalah usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan enzim tripsin yang mengubah protein menjadi polipeptida, enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim amilase yang mengubah amilam menjadi maltosa. Kemudian ada getah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut di dalam air. Berikutnya, pada jejunum atau disebut juga dengan usus kosong, makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Kemudian pada ileum, yaitu disebut juga dengan usus penyerapan, terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut jonjol-jonjol usus atau villi. Nah, villi berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga makanan dapat terserap sempurna. Berikut adalah struktur dari usus halus. Bagian dari usus besar adalah usus besar. Yang pertama, usus besar ascendens atau terletak di bagian kanan dalam rongga perut. Dia adalah usus naik. Kemudian kolon transversum atau kolon mendatar, yaitu kolon atau usus besar yang melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kemudian kolon descendens, yaitu yang menurun, terletak di bagian kiri rongga perut. Kemudian kolon sigmoid, yaitu bagian akhir dari kolon yang terhubung dengan rektum. Kemudian ada rektum, yaitu tempat tinja disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Dan terakhir anus, yaitu bagian dari usus besar yang paling akhir. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membantu membusukkan makanan. Bagaimana penilaian pengetahuan yang ada di Google Classroom? Sekarang ya, Ibu kasih waktu 5 menit karena soalnya hanya 5 ya. Nah, silakan kalian buka, silakan kerjakan penilaian pengetahuan yang ada di Google Classroom bagian pertemuan kedua. Di bagian penilaian pengetahuan. Sekarang ya tugasnya Ibu berikan waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan sekarang. Nanti laporan siapa yang sudah mengerjakan dan berapa hasilnya. Ya, silahkan. Jangan lupa diisi nama kelas. Ada yang tuntas nggak ini? Apa nggak tuntas? Saya sudah, Bu. Ya, gimana Gazi nilainya? Bagaimana? Valencia? Tuntas nggak? Ya udah nggak apa-apa. Nanti untuk kamu yang nilainya sudah tuntas, silakan kalian cari informasi mengenai juicer. Ya, juicer ya. Alat untuk membuat jus itu kan nanti ada hasil airnya keluar tapi ampasnya tersisa ya. Bagaimana cara kerja juicer, kemudian bagaimana cara kerja dot anti sedak. Nah, dari hasil kalian mengerjakan tadi LKPD-nya, kemudian membuat mind mapping, kemudian kalian menyimak tayangan video. Sekarang siapa yang mau atau siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Boleh diulang, Regina? Bagaimana, Regina?
Kesimpulannya adalah bahwa struktur sangat berkaitan erat dengan fungsi dari organ terutama pada sistem pencernaan. Ya, berarti ada kaitan ya antara struktur dan fungsinya. Ada lagi yang mau menyebut? Begitu kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, setelah kita mempelajari tadi, ternyata yang pertama adalah makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Ada ingestion, kemudian terjadi absorpsi atau penyerapan sari-sari atau nutrisi, dan yang terakhir sisa dari makanan itu dikeluarkan melalui proses namanya defekasi. Kemudian organ pencernaan itu terdiri dari 2 ya, ada saluran, kemudian masuk ke Kerongkongan. lambung, lalu masuk ke yang panjang namanya apa tadi? Usus halus. Usus besar, rektum, dan dikeluarkan melalui anus. Baik, selanjutnya organ pencernaan tambahan atau namanya kelenjar ya, ada namanya hati, empedu, dan pankreas. Dan struktur itu sangat berkaitan dengan fungsinya ya. Contoh misalnya pada usus terdapat lekukan yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan. Nah, baik anak-anak, tadi sudah kita ikuti pembelajarannya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, menyenangkan ya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sangat Ibu apresiasi semangat kalian untuk belajar, sangat bagus, semangat terus yang sudah presentasi dan sudah mengumpulkan tugas. Semua mendapatkan nilai plus dari Ibu ya. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan ya, serta upaya untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Ayo kita sama-sama baca yuk. Subhanakallahumma. Ayo, mana yang lain? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.